iQOO 10 ini juara banget. Baterai lebih gede, chip gaming khusus, sampai bypass charging. Apakah Poco F7 nggak berkutik di duel ini? Cuma modal sangat di sosmed doang kah? Dari segudang tes-tes yang gue lakuin ini, siapa juaranya? Pengalaman gamingnya lebih mending mana? Kalau kamera, AI? Duel kali ini bakal panas banget. Yuk kita bahas. Oke, kalau ngomongin desain, sebenarnya tergantung warna juga sih. Edisi gaming Poco F7, kalau gue bandingin sama iQOO Neo 10, jujur gue lebih prefer ke iQOO. Karena terlalu meriah dan bukan selera gue. Tapi kalau dibandingin sama warna putih atau hitamnya, gue lebih suka Poco sih. Karena secara kamera mode lebih minimalis. Terus buat material back beserta framenya, iQOO dari polikarbonat ya. Sedangkan Poco F7 punya back glass dengan frame metal yang terlihat garis antenanya tuh. Jelas Poco lebih berasa premium. Kalau feel genggam buat gua sedikit lebih nyaman di iQOO karena ada sedikit lengkungan tipis di belakang. Sedangkan Poco lebih ke boxy. Cuman sisi-sisinya nggak bisa dibilang tajam juga sih. Masih oke lah dengan keempat sudutnya yang lebih melengkung dibanding iQOO. Untuk tebal, secara visual Poco F7 terlihat lebih berisi ya, karena ada kamuflase lengkungan tipis tadi di belakang iQOO. Padahal di atas kertas beda 0,11 mili aja. Untuk layar, dari sisi ukuran Poco F7 0,05 inch lebih gede. Tapi pas dilihat langsung gini nggak ada bedanya sih. Buat bezelnya pun kalau gue lihat mirip-mirip aja. Kalaupun iQOO terlihat lebih tebal, mungkin gara-gara nyaru sama bezelnya warna gelap. Paling yang ngebedain dari sisi refresh rate dan PWM dimming yang sedikit lebih baik di iQOO. Sedangkan touch sampling Poco lebih tinggi di 480Hz. Kalau iQOO jujur gue nggak dapet info sih, tapi harusnya di bawah itu. Terus untuk always on display di iQOO dia benar-benar bisa always ya. Sedangkan Poco dalam 10 detik bakal mati. Atau ada pilihan smart di mana AOD-nya bakal nyala saat kita liatin HP-nya. Terakhir buat brightness, secara angka nits terlihat iQOO lebih tinggi ya. Dan kalau gua tes di outdoor langsung, emang berasa layar Poco lebih redup. Tapi nggak terlalu jauh beda juga. Oke, langsung kita ke bagian yang paling ditunggu, performance. Untuk chipset sama-sama pakai Snapdragon 8S Gen 4. Dan ada sedikit perbedaan varian yang gue pakai ini ya. Poco itu 12 plus 512, sedangkan iQOO punya RAM lebih gede di 16 plus 512. Habis itu secara cooling system, iQOO lebih luas nih di 7000 mm persegi, sedangkan Poco di 6000. Kira-kira dengan kombinasi ini, mana yang lebih baik? Jadi di sini gue bakal lakuin berbagai tes buat cek kemampuan kedua HP ini. Tapi sebelumnya gue pastiin kedua HP-nya ada di 100%, connect di WiFi yang sama, update software terbaru, dan refresher dimentokin. Dan langsung aja kita ke tes pertama Antutu yang terlihat skor iQOO lebih gede mendekati 2,1 juta, sedangkan Poco hampir di 1,8. Cuma menariknya, setelah jalan 3 kali berturut-turut, skor Poco cenderung lebih stabil ya, dengan penurunan di sekitar 2%-an aja. Sedangkan iQOO di 14%, turun dari 2 jutaan tadi ke 1,78. Untuk suhu rata-ratanya sendiri, iQOO lebih tinggi sekitar 2 derajat, dengan baterai lebih hemat 1%. Cuma perlu diingat, ini tes dengan performance mode balance ya. Di akhir nanti kita tes lagi dengan performance mode on. Apakah angkanya bisa lebih tinggi? Terus gue juga sempat lakuin storage test Antutu yang hasilnya lebih tinggi Poco, selisih 15.000 poin. Dan setelah gue ademin, lanjut kita tes yang lebih manusiawi dikit. Nggak cuma angka-angka benchmark, yaitu tes recording 4K selama 30 menit. Yang mana secara suhu mirip aja sih, tapi untuk baterai Poco berkurang 2% lebih gede dari iQOO. Habis itu tes selanjutnya, gue sempat nonton YouTube dengan resolusi 1080p selama 30 menit. Dengan hasil yang mirip-mirip aja, mau secara suhu ataupun konsumsi daya. Oh ya, karena kedua HP ini punya kapasitas baterai yang beda, gue juga nyantumin konsumsi dayanya dalam mAh yang kalian bisa lihat di sini. Next, kita balik lagi ke benchmark, kali ini Geekbench, yang mana iQOO punya skor lebih tinggi, selisih 40 poin buat single core dan multi-core-nya 300-an. Melelahkan ya, tapi tes kita belum kelar, masih banyak. Dan sekarang lanjut ke tes download Google Drive dengan file sekitar 1 gigaan, yang hasilnya Poco bisa kelar duluan ya, dan sekitar 5 detik kemudian disusul iQOO. Terus biar lebih valid, gue tes sekali lagi dan sempet nyalamatiin wifi-nya. Sama kali ini iQOO jalan duluan, habis itu disusul Poco 2-3 detik kemudian. Hasilnya, Poco masih bisa ngejar dan bisa disimpulin untuk tes download dengan wifi ini, Poco lebih cepat. Tapi bang, kalau download pakai seluler gimana? Iya, gue tahu kalian pasti penasaran juga, bakal gue lakuin kok setelah beberapa tes selanjutnya. Yaitu dari file yang di-download tadi, gue bakal pakai buat rendering KineMaster yang editannya gue kasih scale dan 1 filter. Terus ekspor dalam 4K 30 dengan bitrate yang dibentokin dengan file output sekitar 3,7 GB.
Dan hasilnya, Aiku bisa kelar duluan. Dan 15 detik kemudian disusul Poco dengan suhu yang bisa dibilang mirip sih, di sekitar 33-34 derajat. Nah, di tes selanjutnya nih, biasa bakal memakan korban yang bikin HP-nya overheat, yaitu 3D Mark Stress Test. Dan sejauh ini masih cukup aman ya. Dan pas gue cek suhunya, Aiku di sekitar 40-an derajat aja. Tapi beda dengan Poco, doi langsung bener-bener ngegas mencapai 51-an. Udah sempat seneng di akhir tes nggak memakan korban, tapi ternyata wah, kena overheat juga nih si Poco. Selain suhu, ini juga berimpact sama konsumsi daya yang cukup tinggi. Dan tambahan, kalau sebelumnya gue sempet tes juga dan lolos di Poco F71 lagi ya. Jadi kita pakai angka itu sebagai referensi. Yang mana Poco punya base loop yang lebih tinggi di 4600-an dengan stabilisasi yang juga lebih baik 70-an%. Berbanding 3900-an base loop di Aiku dengan stabilisasi 55%-an. Tampaknya untuk tes 3D Mark, Aiku lebih nahan nih. Terlihat dari suhunya di 40-an derajat. Beda sama Poco yang all out, bahkan di tes tadi suhu tertingginya mencapai 52-an derajat. Cuman sekali lagi ingat, ini cuma angka-angka benchmark ya. Buat real life performance gamingnya, sekejap bakal gua share setelah gua nuntasin janji tes Antutu pakai performance mode on. Tapi sebelumnya gua ademin dulu HP-nya. Yang mana setelah normal di 29 derajat, gue nyalain dulu performance mode di bagian baterai dan hasilnya Poco angkanya mengalami peningkatan. Mendekati Aiku di 2 jutaan ya. Sedangkan Aiku mirip aja sih mau performance mode-nya dinyalain atau enggak. Dan akhirnya kelar juga rangkaian tes performance ini. Next kita bakal cobain Genshin Impact dan Wuthering Wave. Tapi sebelumnya, serius guys, bikin video perbandingan ini menguras waktu banget. Jadi biar usaha gue yang gue lakuin ini gak sia-sia dan biar bisa cepet-cepet collab sama Gadgetin 200.000 subs lagi. Jangan lupa subscribe buat yang belum ya. Thank you. Jadi langsung aja untuk tes Genshin Impact, yang tentu performance mode-nya udah gue nyalain ya. Dengan settingan highest 60, dapat FPS rata-rata hampir sempurna di 59,6. Dan selama 20 menit main tadi, baterai berkurang 9% dengan suhu yang bisa dibilang cukup panas di 45,7. Sedangkan kalau dibandingin sama tes gue sebelumnya, untuk Aiku Neo 10 bisa dapat FPS mirip di 59an juga, tapi dengan suhu yang lebih rendah dan baterai sedikit lebih irit. Habis itu buat game kedua Wuthering Wave yang lebih berat lagi nih, dengan settingan gue mentokin, ternyata Poco F7 bisa dapat hasil yang sangat baik ya, di 58 FPS. Cuma emang suhunya cukup merajalela nih, mencapai 47,4 derajat, dengan baterai berkurang lebih tinggi juga 11% selama 20 menit main. Hasilnya kalau dibandingin sama Aiku Neo 10 cukup jauh ya, dapat FPS rata-rata di 49,4 FPS. Tapi secara konsumsi daya dan suhu, Aiku lebih baik. Tes Wuthering Wave ini entah kenapa ingetin gue sama duel sebelumnya, Poco F7 Ultra lawan Aiku 13. Dimana untuk tes Wuthering Wave juga, Aiku 13 punya FPS yang lebih drop dibanding Poco. Apakah game ini masih belum optimal di Aiku? Buat detailnya kalian bisa cek video ini. Jadi kesimpulannya, untuk performance menurut gua sih plus minus. Misalnya buat Wuthering Wave tadi, Poco bisa punya FPS lebih tinggi, yang diikutin kenaikan suhu juga. Sedangkan Aiku nggak setinggi Poco, tapi dengan suhu lebih dijaga. Beda pendekatan sih, tergantung kalian suka yang mana. Terus buat daya tahan baterai, Aiku lebih awet ya. Terlihat saat tes recording 4K tadi sama 2 game Genshin dan Wuthering Wave. Thanks buat kapasitas baterainya lebih gede 500 mAh. Sedangkan dari sisi charging, Aiku lebih ngebut di 120 watt berbanding 90 watt di Poco. Habis itu kedua HP ini sama-sama bisa reverse charging, yang mana Poco lebih gede wattnya berbanding Aiku. Oh ya, satu lagi yang nggak boleh kelewat, kalau Aiku ini punya fitur penting yang nggak dipunya Poco, yaitu bypass charging. Ini bisa jadi nilai plus banget. Terus gue lupa mention juga kalau Aiku punya chip gaming tambahan, yaitu super computing chip Q1, yang salah satu gunanya bikin pengalaman gaming lebih mulus sampai bisa dipush ke 144 fps dengan gambar yang lebih detail. Dan ternyata Poco juga punya fitur ini loh, tapi dilakuin oleh chip yang sama, 8S Gen 4. Kalau kita cek bagian performance setting, ada pilihan enhance visual, dan di sana ada smart frame rate sama super resolution. Cuma gue nggak tahu ya plus minusnya apa antara pakai chip tambahan atau enggak. Tapi logikanya, kalau punya chipset terpisah, harusnya kerja si Snapdragon 8S Gen 4 di Aiku lebih work-life balance ya, karena dapat bantuan. Sedangkan 8S Gen 4 di Poco, kalau di tongkrongan tuh mungkin ada curhat-curhat dikit kalau Apa-apa gue yang kerjain, apa-apa gue. Terus masih tentang gaming, Aiku punya beberapa fitur tambahan ya, di antaranya ada 4D game
vibration, motion control, bypass charging tadi, dan lainnya. Sedangkan di Poco cukup minim. Semoga bagian ini bisa jadi PR ke depannya. Yuk Poco. Oke, sebelum kita tentuin kesaktian 5G HP ini, terus AI beserta dengan kesimpulan gue mana yang lebih baik dari kedua HP-nya, mari sekejap kita kepoin gimana kameranya guys. Yang terlihat secara stabilisasi Poco lebih stabil, iQOO berasa goncangannya, sayang banget. Cuman dari sisi resolusi, iQOO bisa shoot sampai 4K 60 ya, sedangkan Poco mentok di 1080p 60 aja kamera depan. Kalau buat kamera belakang, sama-sama bisa shoot 4K 60, yang cukup berasa kalau sambil jalan gini, kedua HP-nya berasa ada kedutan di lensa utama, dengan gambar yang lebih cerah di iQOO, sedangkan Poco area gelapnya kurang bisa diangkat nih. Saat lagi recording gini, kedua HP ini bisa pindah lensa ya ke ultrawide. Tuh, sama-sama pindah ultrawide, tapi ini cuma bisa di 1080p 30 aja ya. Lanjut buat foto, sama kayak video, iQOO punya gambar yang lebih cerah, terutama untuk objek pohon, area gelapnya atau shadow bisa lebih terlihat. Cuma selain itu sama-sama oke sih kalau gue lihat. Paling buat warna, gue nggak terlalu bahas ya, karena di iQOO ini lebih fleksibel, bisa diatur ada vivid, texture, dan natural. Yang mana selama foto di sini gue pakai yang vivid. Terus buat foto objek orang, kalau diperhatiin racikan pemrosesan gambar Vivo ada di sini nggak sih? Kayak lebih glowing aja hasilnya. Tapi bukan artinya Poco jelek ya, karena dia terlihat lebih natural dengan kondisi asli yang emang lebih warm gitu. Habis itu buat selfie, Poco bisa shoot lebih luas nih, karena ada 0,8 kalinya, dengan skin tone yang gue lebih suka di Poco deh. iQOO agak sedikit kecoklatan. Oh ya, satu yang lupa gue kasih tahu, dan ini sesuatu yang menyenangkan di iQOO, yaitu saat lagi recording gini bisa pindah lensa ke depan belakang dan sebaliknya ya. Kalian bisa lihat di sebelah kanan atas ini. Tada! Tuh, ini ke ultra wide, pindah lagi. Kalau buat foto pas malam, sama sih karakternya, iQOO lebih cerah gambarnya, mau di wide ataupun ultra wide. Terus kalau buat selfie, gambarnya sama-sama tajam ya, paling beda aja di sisi warna. Dan terakhir buat video low light, lensa utama sedikit lebih cerah di iQOO, tapi saat pindah ke ultra wide malah kebalikan nih. Kalau buat selfie-nya mirip-mirip aja sih, kecuali untuk stabilisasi tadi yang nggak jalan di iQOO. Oke, buat spek lainnya, kedua HP ini sama-sama udah 5G, yang mana gue sempat lakuin speed test dengan provider dan saver yang gue samain. Dan hasilnya speed iQOO lebih baik dari sisi download maupun upload. Terus gue sempat tes sekali lagi dan hasilnya iQOO lebih cepet ya. Cuman kalau dibilang beda jauh juga enggak. Dan tadinya gue mau lanjutin tes ketiga, tapi... Anyway, semoga menjawab rasa penasaran kalian. Kalau iya, boleh like video ini ya, supaya algoritma YouTube tahu kalau video ini bukan kaleng-kaleng. Thank you. Lanjut, kalau tanya support eSIM atau enggak, keduanya nggak bisa. Habis itu untuk IP rating, Poco lebih baik. IP68 yang bisa dicelup-celup HP-nya berbanding IP65 yang diciprat-ciprat aja. Dengan haptic feedback yang sama-sama mantep, solid gitu getarannya. Sedangkan buat kualitas speaker... Habis itu kalau ngomongin AI, bisa dibilang Poco lebih unggul. Fitur-fitur kayak AI interpreter, translator, dan subtitle hadir. Terus untuk AI writing, sama-sama bisa bikin summary. Tapi di Poco lebih lengkap lagi. Ada cek grammar, terus extension ini bisa kembangin kata-kata kita sampai ubah gaya bahasa. Walaupun sayangnya belum bisa ubah kata-kata gebetan kalian dari... Cuma untuk fitur-fitur basic kayak Gemini dan Circle to Search ada. Terus di galeri kayak AI Erase buat hilangin orang sama AI Image Expander buat memperluas gambar ada. Di Poco ada tambahan deh beberapa lagi kayak Enhance Gambar, Remove Reflection, dan Ganti Langit. BT buat HyperOS di Poco ataupun Vantage OS di iQOO gue nggak bahas lagi ya. Buat kalian yang belum familiar bisa cek video gue yang ini deh. Habis itu kalau ngomongin update software, Poco lebih lama dibanding iQOO, 4 kali Android dan 6 kali security, berbanding 3+4 di iQOO. Lanjut kalau ngomongin iklan, terutama di Poco, entah gimana sejauh ini gue kagak ada ketemu loh. Tempat-tempat yang biasa gue tahu kayak di Mi Video, biasanya ada diselipin di beberapa baris video sini, bersih. Waktu ganti wallpaper juga aman, sama juga waktu pakai cleaner gitu nggak ada. Paling komplain gue pas di awal-awal setup aja, ditawarin install app-app ini yang sebenarnya masih nggak apa-apa. Tapi yang bikin sebel nggak bisa di unselect all, jadi masih satu-satu.
Cuma ya itu sekali doang di awal. Sedangkan iQOO emang nggak pernah ketemu nongol iklan sih. Paling ada 2 folder, app sama games yang nggak tahu hitungannya iklan atau enggak. Cuma bisa kita ilangin tinggal sekali setting, habis itu nggak keluar lagi. Dan selanjutnya ini bakal nilai plus buat Poco, yaitu dukungan ekosistem. Dimana buat Poco sendiri bisa connect sama tabletnya Poco Pad. Ataupun bisa masuk juga ke ekosistem Xiaomi. Misalnya connect ke IoT atau peralatan rumah tangga pintarnya Xiaomi. Tapi jujur ini gue belum sempet coba. Sedangkan iQOO belum punya ekosistem yang lengkap. Apakah mereka harus bawa produk ekosistem lainnya? Kira-kira apa yang paling kalian tunggu? Oke, jadi kalau bisa gue simpulin, secara desain sih ya selera. Tapi nggak bisa dipungkirin kalau frame metal di Poco jadi nilai plus banget. Sedangkan untuk layar, gue kasih poin ini ke iQOO yang punya refresh rate, PWM dimming, dan kecerahan lebih baik. Belum lagi untuk AOD-nya yang bisa always. Sedangkan buat performance, ini bikin pusing. Untuk benchmark dan gaming, plus minus untuk kedua HP ini. Sama-sama ngebut, ya tapi kalau disuruh pilih gue kasih ke Poco. Karena tes Wuthering Wave tadi yang lebih baik. Cuman buat suhu, ini juga penting ya. Dan gue kasih poin ke iQOO yang lebih adem. Terus buat daya tahan baterai, gue kasih ke iQOO lagi. Karena kapasitasnya yang lebih gede. Cuman kalau dibilang jauh banget bedanya juga enggak. Habis itu buat sisi gaming, iQOO ada plus-plusnya. Mulai dari fitur-fiturnya beserta bypass charging yang cukup penting buat ngejaga baterai kalian supaya lebih awet. Plus tambahan chip Q1. Dan gimana dengan Poco? AI plus ekosistemnya nilai plus banget. Belum lagi kalau nggak sengaja HP-nya kecemplung bisa ketolong sama IP68. Sama satu lagi, kamera. Overall, gue sih lebih suka hasilnya dari iQOO. Gambarnya lebih cerah dan gue berasa racikan pemrosesan Vivo ada di HP ini. Hasil videonya pun lebih pas aja di mata gue. Cuma balik lagi ke selera. Cuman satu yang pastinya nggak ada, stabilisasi selfie di iQOO itu cukup ganggu. Dan ini poin plus buat Poco. Nah, jadi kalau dilihat dari poin-poin tadi, menurut gua iQOO Neo 10 lebih worth it ya. Terutama buat kalian yang ngincer pengalaman gaming lebih maksimal. Baterai lebih gede, ada bypass charging, dan tambahan chip Q1. Cuman, ada satu poin yang belum kita sentuh, yaitu harga. Yang mana dari bocoran yang gua dapet, Poco F7 ini bakal dijual satu varian doang, 12 plus 512, seharga 6 juta. Untuk harga normal tuh, sedangkan first sale-nya lebih murah lagi 400.000. Yang artinya, untuk sesama storage 512, selisih 1,5 juta dari iQOO Neo 10, varian 16 plus 512-nya. 7,5 juta di harga normal atau 7,1 juta di first sale. Buat gua, tahu itu malah bikin duel kedua HP ini bener-bener ketat ya. Dan jujur gua happy. Karena kita sebagai customer dapat pilihan yang sama-sama worth it sih. Nggak ada yang salah di antara kedua HP ini. Balik lagi, kalian punya budget berapa, butuh storage gede atau enggak, suka pakai HP buat apa aja, dan lain sebagainya. Bisa dicocokin sendiri ya dari hal-hal yang gua share barusan. Terakhir, dan ini penting. Kalaupun kalian nih serius dengerin ya, kalaupun kalian udah suka sama salah satu HP ini, tapi masih nyesek karena ada kekurangannya, saran gua relain aja dan coba beradaptasi. Misalnya, iQOO punya video selfie yang gempa, ya kalian jangan pakai sambil jalan atau bisa effort dikit buat kasih stabilisasi pas editing. Untuk Poco juga sama ya, misalnya nggak ada bypass charging, ya udah istirahat aja dulu ngegamenya, ngecas bentar, habis itu baru main lagi. Jangan malah fokus sama kelemahan, terus kelebihan HP-nya dilupain.